Oh, TKW bangga dengan duitnya. Dulu TKW kecil, merasa aduh saya ini. Tapi begitu TKW disadarkan, woi, Taiwan 250 juta, 250 ribu orang. Hong Kong 150 ribu orang, Korea 200 ribu orang. Lah, ini ada 1 juta orang di luar negeri yang pada kerja. Gajinya 5 juta. Lah 1 juta bos, 1 juta kali 5 juta. Hah? 5 triliun tiap bulan. BNI diganti namanya jadi BPI, Bank Pembantu Indonesia. BRI jadi Bank Pembantu Indonesia juga. BCA jadi BPA, Bank Pembantu Asia. Lipo Bank menjadi pembantu bank. Iya benar Pak. Asal kita bersatu, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Perjalanan sejarah tentu saja. Ada yang kurang, kita sama-sama dong lengkapin. Ada yang salah, kita sama-sama betulin. Amin. Yang penting saya sebagai pemimpin Anda semua, insya Allah saya tidak bawa kepentingan sendiri, melainkan membawa kepentingan Anda semua, bangsa dan negara Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Let's TV. Teman-teman, ini masih hari yang sama. Itu tadi saya update cuma berita tentang yang sedang hot aja ya, tentang ya penggerudukan ke rumah Yusuf Mansur. Nah, dalam tanda kutip ya. Kali ini saya mau ngebahas tentang Kopindu Berjamaah. Kopindu Berjamaah ini ya Koperasi Indonesia Berjamaah, di mana Koperasi Indonesia Berjamaah ini sudah kalian teman-teman ketahui bahwasanya Koperasi Indonesia Berjamaah ini memang sudah menjadi tenar karena ya ada tuntutan harusnya. Cuma saya nggak tahu ya apakah Koperasi Indonesia Berjamaah ini emang orangnya ada atau bagaimana. Karena gini, beberapa waktu yang saya sekarang ini ya, saya coba membuka websitenya. Koperasi Indonesia Berjamaah itu websitenya sedang bermasalah, masalah servernya ya. Saya buka, kayaknya servernya bermasalah sih. Atau mungkin saya nggak mau berspekulasi, mungkin servernya bermasalah. Karena nggak bisa dibuka secara komplit. Nggak bisa dibuka secara utuh sebagai sebuah website ya. Nah, yang keduanya ini menarik teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba membuka ya website Daku Travel ya, dimana Daku Travel itu ya secara tidak langsung kita tahu kan itu travelnya milik Bu Maimunah gitu. Karena Bu Maimunah itu komisaris utama ya. Secara keperdataan, secara hukum itu status komisaris utama yang menempel di sana ya milik Bu Maimunah gitu. Secara kedudukan Bang Jaman sama Bu Maimunah di posisi travelnya itu lebih tinggi Bu Maimunah karena komisaris utama. Secara kedudukan hukum di perusahaan itu. Nah, saya buka website Daku Travelnya itu nggak bisa. Di sini ada tulisannya koneksi Anda tidak pribadi. Ya ada peringatan seperti itu, tapi itu nggak bisa dibuka. Saya coba buka pakai VPN nggak bisa juga ternyata. Sama seperti ini, saya nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman kalau misalkan bisa buka ya berarti mungkin server saya sendiri yang di ini ya. Oke teman-teman, saya akan berbicara ini karena ini berhubungan dengan investor langsung ya, berbicara koperasinya. Nah, berdasarkan info yang saya dapat dari finansialku.com, ini beritanya sebenarnya nggak terlampau lama sih sebenarnya. Cuma emang dirujuknya lama. Dirujuknya di tahun 2017, 23 Oktober. Nah, di sini ada patungan dana Kopindu Berjamaah yang dibentuk oleh Yusuf Mansur siap dikembalikan kepada anggota yang ingin dana kembali. Di sini ada juga, nah itu ingin dikembalikan katanya. Nah tapi ya lama sebenarnya. Dana Koperasi Kopindu Berjamaah yang semula bernama Koperasi Merah Putih yang dibentuk oleh Jaman Nurhoti Mansur alias Yusuf Mansur menyatakan siap mengembalikan dana patungan anggota koperasi yang dibentuknya. Nah, saya akan merujuk ke sini ya. Didirikan pada 2013 lalu dengan nama Koperasi Merah Putih dan berubah menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah hingga memiliki 2.900 anggota dengan total dana patungan usaha dan patungan aset. Patungan usaha dan patungan aset. Ini baru tercatat ini ya, berdasarkan informasinya. Padahal di sana ada
tabung tanah, dan itu saya nggak ngerti. Nah, di sini ada tulisannya patungan usaha dan patungan aset mencapai angka sebesar 40 miliar. Nah, itu berarti besar ya. Nah, di sini sendiri saya scroll ke bawah langsung ya, biar teman-teman bisa ambil ini. Yusuf Mansur membantah jika Koperasi Merah Putih sulit dihubungi oleh anggota. Dari 29.000 anggota yang tercatat, pihaknya aktif berkomunikasi dengan 2.500 anggota. Di sini juga ada berita ya. Keuntungan Hotel City diakui Yusuf Mansur belum menghasilkan untung yang besar, akan tetapi jika dilihat dari nilai properti itu aset ya, ditaksir nilainya bisa mencapai 140 sampai 150 miliar. Oke, jadi paham di sini ya. Kalau misalkan itu memang investasi yang dijanjikan Yusuf Mansur itu kan investasinya saham, berarti harusnya ya dibagikan secara saham aja gitu. Intinya kalau misalkan dibelikan secara saham, ini 2017 ya beritanya, dan itu udah menghasilkan keuntungan walaupun nggak besar. Dan sekarang 2022, setahu saya itu yang menuntut itu nggak ada informasi apapun dan nggak tahu keuntungannya. Makanya aneh juga sih sebenarnya. Ini bukan soal pengembaliannya ya, sebenarnya kewajibannya kan sederhana. Kewajibannya adalah memberikan saham yang sebenar-benarnya, lembar saham yang sebenar-benarnya, dan memberikan laporan tahunan. Kalau misalkan itu untungnya sedikit, berarti ya dividennya sedikit ya, mau 1.000 perak atau 2.000 perak atau bahkan 50 perak pun nggak masalah, yang penting ada keterbukaan di sana. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ini hari ini semakin mempelajari ini kayaknya memang ada berita yang sekarang iya, besok enggak, sekarang iya, besok enggak. Jadi semacam seperti itulah intinya. Bilangnya seperti ini, nantinya enggak. Dan tuntutan itu terjadi sih sebenarnya wajar aja kalau misalkan ada yang nuntut minta pengembalian uang dan minta plus hasilnya gitu intinya. Karena ternyata di 2017 dia bilang sendiri bahwasanya udah ada keuntungan walaupun belum besar, tapi nilai propertinya sudah mencapai 140 sampai 150. Berarti jika lembar saham teman-teman ini sudah mencapai ya mungkin hitungan lembarnya, misalkan satu lembarnya 100.000, kalau 10 juta ya 100 ya. Jadi kalian bisa kali lipat lah. Kalau misalkan itu awalnya 40 juta jadi 40 miliar jadi 150 miliar misalkan, berarti kan kenaikannya udah berapa kali lipat. Intinya kalau dalam sebuah bisnis ya, berarti udah berapa ratus kali lipat. Kalau misalkan itu naik menjadi 4 kali lipat, berarti kalau 10 juta ya jadi 40 juta. Logikanya seperti itu. Apalagi kalau misalkan ada yang menyimpan mencapai misalkan 50, ya berarti sampai 200 juta dong pengembaliannya. Itu kan wajar kalau tuntutannya. Itu baru bukan pengembalian ya, baru nilai sahamnya. Nah, soal pengembalian bagi hasilnya ya bukan bagi hasil menurut saya. Harusnya tiap tahun ada dividen. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jadi saya bahas sedikit ini karena biar teman-teman bisa memahami secara pelan-pelan dan memahami ini adalah konteks finansial ya, konteks sebuah bisnis gitu. Kalau bisnis berarti ya kita bicara bisnis gitu. Kalau misalkan di sana ada kejanggalan, ya kejanggalan itu harus diungkap. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share.